Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amaliasya dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika reguler A dengan NIM P133743122009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian atau identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan hewani, khususnya bakteri Coliform E. coli dan bakteri Salmonella sp. Coliform sendiri adalah kelompok bakteri sebagai indikator untuk mengetahui pencemaran bakteri patogen pada suatu sumber air. Salah satu contoh kelompok bakteri coliform ini adalah Escherichia coli. Kemudian untuk Salmonella sp sendiri merupakan kelompok bakteri gram negatif, terbentuk batang dan tidak berspora. Bakteri ini memiliki sifat parasit yang menyebabkan reaksi peradangan traktus intestinal pada manusia dan hewan. Salmonella digolongkan dalam bakteri patogenik yang menjadi penyebab foodborne disease yang disebut salmonellosis. Di dalam laboratorium, Salmonella dapat tumbuh pada suhu 5 hingga 47 derajat Celcius dan optimum pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. pH pertumbuhan sekitar 4 hingga 9 dengan pH optimum 6,5 hingga 7,5. Bakteri coliform, Escherichia coli, dan Salmonella sp ini sering dijadikan sebagai standar utama kebersihan pangan di industri. Hal ini dikarenakan jumlah yang berlebih kedua bakteri ini dapat menurunkan kualitas produk pangan dan membahayakan konsumen dikarenakan akan menimbulkan penyakit khususnya pencernaan. Adanya keberadaan bakteri coliform dan Salmonella sp menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kebersihan dan keamanan pangan sehingga ada kontaminasi dalam bahan pangan atau proses produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Alat yang dibutuhkan di sini ada stomaker, timbangan digital, cawan Petri, Erlenmeyer, tabung reaksi, ose, lampu Bunsen, rak tabung, kapas, inkubator, pipet ukur, dan laminaire airflow. Bahan yang dibutuhkan di sini ada tentunya sampel yang akan kita uji, kemudian ada air Aquades dan ada beberapa media seperti media BGA, XLD, RVS, dan media MKTTN. Untuk pembuatan media, langkah yang pertama kita lakukan adalah menimbang media sebanyak yang kita butuhkan, kemudian melarutkan dengan Aquades, kemudian mensterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah penyiapan media, kemudian dilakukan pelaksanaan pengujian sampel dengan menyiapkan 25 gram sampel yang akan kita uji, kemudian ditambahkan dengan larutan pengencer. Setelah itu dilakukan proses penghancuran serta homogenisasi dengan menggunakan alat stomaker selama 30 detik. Lalu sampel yang sudah kita homogenkan tadi kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Sini kita akan menguji ada tidaknya bakteri Salmonella sp pada sampel. Untuk identifikasi bakteri Salmonella sp ini yaitu sampel yang telah dihomogenkan dipipet sebanyak 1 ml ke dalam 10 ml media MKTTN lalu diinkubasi selama kurang lebih 21 hingga 27 jam dengan suhu 36 hingga 38 derajat Celcius. Juga dipipet 0,1 ml ke dalam 10 ml media RVS dan dilakukan inkubasi selama 21 hingga 27 jam dengan suhu 41,5 derajat Celcius hingga 42,5 derajat Celcius. Di inkubator agar dijaga suhunya agar tidak melebihi 42,5 derajat Celcius. Dari proses pembiakan atau pengkayaan selektif media MKTTN dan RVS, lalu dilakukan proses inokulasi dengan menggunakan ose pada permukaan media BGA dan media XLD. Lalu kemudian diinkubasi pada suhu 36 hingga 38 derajat Celcius selama 21 hingga 27 jam, lalu dilakukan pengamatan pada koloni yang tumbuh. Setelah dilakukan inkubasi, kemudian kita akan mengamati ada tidaknya koloni yang terbentuk.
pada bahan pangan yang menunjukkan adanya bakteri Salmonella sp dengan ditandai pada media BGA akan menunjukkan koloni tidak berwarna, merah muda hingga merah, dan translusen hingga keruh dengan lingkaran merah muda sampai merah. Kemudian pada media XLD akan menunjukkan koloni translusen dengan bintik hitam di tengahnya dan dikelilingi zona transparan berwarna kemerahan. Untuk identifikasi yang kedua yaitu identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Di sini saya akan menjelaskan prosedur bagaimana mengidentifikasi bakteri E. coli dan bakteri Salmonella sp pada bahan pangan nabati. Untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yang pertama ada cawan Petri, ada Bunsen, ada gelas beker, ada gelas ukur, ada Erlenmeyer, tabung Durham, pipet mikro. Kemudian untuk bahan-bahannya ada sampel yang akan kita uji, kemudian ada Aquades, ada NaCl 0,85%, ada media LB, ada media BGLB, dan ada media Salmonella Shigella agar atau SSA. Untuk langkah pengujian, yang pertama kita adalah mempreparasi dan melakukan pengenceran pada sampel. Sampel diuji dibuat menjadi 6 seri pengenceran, yaitu 10 pangkat min 1 hingga seri 10 pangkat min 6. Pengenceran awal, sampel dilakukan dengan proses pencampuran 25 gram sampel yang akan kita uji, kemudian dicampurkan dengan 225 ml NaCl 0,85% sebagai pengenceran 10 pangkat min 1. Selanjutnya untuk pengenceran 10 pangkat min 2, dari suspensi 10 pangkat min 1 diambil sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml NaCl 0,85% dan dihomogenkan dengan vortex. Dilakukan cara yang sama hingga pengenceran 10 pangkat min 6. Pertama kita akan menguji ada tidaknya bakteri E. coli pada sampel. Dan kita lakukan uji juga, diambil sebanyak 1 ml suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Kemudian diambil ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml lactose broth dengan tabung Durham terbalik. Diambil 1 suspensi sampel dari pengenceran 10 pangkat min 4, lalu dimasukkan ke dalam 3 seri pertama tabung reaksi berisi 9 ml lactose broth. Dilakukan dengan cara yang sama hingga pengenceran 10 pangkat min 6 dengan mengambil suspensi dari pengenceran yang sebelumnya. Langkah selanjutnya, semua tabung diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam dan setelahnya dicatat jumlah tabung yang membentuk gas pada masing-masing pengenceran. Setelah melakukan uji duga, dilanjutkan dengan uji penegasan atau confirmative test. Uji penegasan ini hasil positif adanya gelembung gas pada uji yang sebelumnya, diambil lalu dihomogenkan dengan bantuan vortex. Langkah selanjutnya diambil 1 ose dari setiap tabung yang menghasilkan uji positif, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 10 ml media BGLB yang dilengkapi tabung Durham terbalik. Jadi semua tabung yang telah diinokulasi dilakukan inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Uji penegasan dapat ditemukan positif apabila terbentuknya gas dalam tabung Durham terbalik, pembentukan gas atau hasil positif pada tiap tabung pengenceran uji penegasan dicatat jumlahnya, kemudian hasil kombinasi tabung positif disesuaikan dengan tabel MPN dan dinyatakan dalam satuan APM per gram. Setelah tadi kita menguji ada tidaknya bakteri Escherichia coli pada bahan makanan nabati, selanjutnya kita akan mendeteksi bakteri Salmonella sp pada bahan pangan. Untuk pendeteksian kontaminasi Salmonella sp ini pada sampel yang kita uji diambil 0,2 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Selanjutnya, larutan suspensi yang telah diambil dilakukan sprit atau penaburan pada permukaan medium SSA atau Salmonella Shigella agar dan diratakan dengan bantuan batang L yang steril. Jadi setiap seri pengenceran dibuat 3 kali ulangan, kemudian medium SSA yang telah diinokulasikan sampel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam.
Deteksi cemaran Salmonella sp ini dilihat dari ada atau tidak adanya pertumbuhan bakteri tersebut. Hasil positif dapat dilihat dari tumbuhnya koloni Salmonella sp dengan ciri fisik koloni tidak berwarna atau colorless dengan inti hitam besar di tengah. Adanya bakteri patogen yang tumbuh pada bahan pangan, baik pangan nabati maupun hewani, kemungkinan besar terjadi karena kurangnya sanitasi dan higien pada saat pengolahan maupun penyimpanan bahan pangan tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.